7 itu pengaruh lapisan tanah asli terhadap tebal subbase. FAA memberikan metode untuk menghitung tebal subbase. Nah, subgrade-nya hanya tipis saja, sedangkan bagian-bagian bawah lainnya sangat jelek. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini kita ibaratkan lapisan tipis yang teratas tadi kita sebut A, kemudian lapisan bawahnya disebut B, dan lapisan bawahnya disebut B ya. Ketebalan subbase yang diperlukan akan lebih tebal dari yang ditunjukkan grafik-grafik apabila lapisan A dipakai sebagai subgrade, tetapi lebih tipis bila dianggap sebagai subgrade hanya lapisan B saja. Nah, untuk tebal lapisan subbase bisa dihitung berdasarkan rumus di sini. Coba diperhatikan. Ini rumusnya, Z sama dengan Y min T dalam kurung Y dikurangi X kurung tutup per X plus Y. Keterangannya itu Z tebal subbase yang diperlukan, X tebal subbase untuk lapisan tanah A, yang Y tebal subbase untuk lapisan B, dan yang T tebal lapisan A. Dari rumus di atas, Z akan lebih kecil dari X bila T lebih besar dari X plus Y. Maka bila T sama dengan atau lebih besar dari X plus Y, supaya dipakai tebal subbase untuk lapisan yang A. Nah, untuk subbab yang ke-8 ada perkerasan untuk pesawat ringan. Perkerasan ini melayani pesawat-pesawat ringan saja. Yang pertama untuk aktivitas pertanian, untuk aktivitas industri, untuk aktivitas eksekutif, dan untuk aktivitas pesawat-pesawat latih. Jadi, perkerasan hanya mampu melayani pesawat dengan MTOW 30.000 lbs. Di kebanyakan daerah di Indonesia, kadang-kadang hanya berupa tanah lapang yang dipadatkan dan ditutup oleh gembalan rumput. Atau bila perlu, aspal kolakan digelar di atas base course-nya. Untuk bab yang ke-9 itu ada perencanaan perkerasan fleksibel metode LCN. Metode LCN ini singkatan dari Load Classification Number. Ini merupakan metode perencanaan perkerasan dan evaluasi. Ini merupakan formulasi dari Air Ministry Directorate General of Work di Inggris. Dalam prosedur kapasitas daya dukung perkerasan dinyatakan dalam angka LCN. Angka-angka LCN ini tergantung pada yang pertama, geometri roda pendaratan, yang kedua, tekanan roda pesawat, dan yang ketiga, komposisi dari tebal perkerasan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada beban roda. Sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, untuk menentukan angka-angka LCN tergantung dengan roda, beban roda, dengan geometri roda pendaratan, tekanan roda pesawat, komposisi dari tebal perkerasan. Ini salah satunya dari beban rodanya ya. Ini di sini ada beban roda, depressor dalam in per in kuadrat, kemudian angka LCN-nya. Di sini jika beban rodanya 100.000, maka depressurnya itu 120 in per in kuadrat. Kemudian angka LCN-nya itu 100. Dan ini seterusnya bisa dibaca. Ini semakin
semakin mengecil beratnya atau semakin mengecil bebannya, itu semakin mengecil pula angka LCN-nya. Nah, ini untuk hubungan beban failure versus kontak area perkerasan fleksibel dan rigid. Datanya dikumpulkan dari tes bearing plate yang baik. Disimpulkan dengan rumus W1 per W2 sama dengan A1 per A2 dikali 0,27. W1 dan W2 ini merupakan beban runtuh atau failure. A1 dan A2 ini merupakan area yang dibebani dengan satuan in kuadrat. Beban runtuh bagi perkerasan fleksibel diartikan sebagai beban yang menyebabkan plate turun secara progresif tanpa pembebanan beban. Untuk perkerasan rigid, beban runtuh ialah beban yang menghasilkan perubahan mendadak pada kurva penurunan. Untuk perkerasan rigid nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, yang ke-10 itu ada subbab perencanaan perkerasan dengan teori lapisan elastis. Yang pertama itu ada metode SEAL. Metode ini dikembangkan oleh insinyur-insinyur dari SEAL. Digunakan untuk base dan subgrade yang telah dipadatkan lebih dulu dan aspal beton langsung digelar di atas subgrade-nya. Strukturnya ini diwakili oleh sistem 3 lapisan. 3 lapisan elastis atau gaya gesek bidang singgung antar lapisan. Kondisi kritis untuk perencanaannya itu yang pertama itu perpanjangan relatif horizontal pada lapisan di bawah perekat aspal adalah EH lapisan 1. Bila perpanjangan relatif horizontal berlebihan, akan terjadi retakan pada lapisan aspalnya. Untuk yang kedua, itu ada regangan tekan vertikal pada permukaan subgrade. Bila nilainya melampaui batas spesifik, tergantung kepada jenis lalu lintas atas subgrade. Secara selektif, selanjutnya menyebabkan deformasi permanen pada permukaan perkerasan. Bahan pada setiap lapisan dianggap mempunyai harga elastis linier. Untuk aspal beton ini sendiri, ada ketergantungan kepada waktu pembebanan dan temperaturnya. Nah, ini di metode ini juga di sini juga memerlukan modulus granular base. Modulus granular base ini adalah fungsi modulus subgrade atau E3 dan tergantung kepada ketebalan lapisan H2. Mempunyai rentang 2-3 kali E3. Untuk modulus tanah subgrade berkaitan dengan nilai CBR-nya. Pada tes getaran dinamis in situ dipakai rumus E3 sama dengan 1500 CBR. Satuannya LB per inch kuadrat. Nah, untuk metode yang kedua itu ada metode Asphalt Institute. Metode ini dipakai hanya untuk menghitung perkerasan aspal beton yang digelar di atas subgrade yang telah dipadatkan atau sistem dua lapisan. Rencana ketebalan didasarkan kepada pembahasan yang pertama, perpanjangan relatif horizontal pada lapisan di bawah aspal untuk mengurangi retak akibat kelelahan pada aspal beton. Yang kedua itu tegangan tekanan vertikal pada permukaan lapisan subgrade
untuk mengurangi gaya-gaya yang mengakibatkan routing pada permukaan. Nah, untuk menentukan tebal rencana perlu diketahui yang pertama, modulus subgrade-nya, kemudian yang kedua, temperatur udara rata-rata tahunan, dan proyeksi ramalan pesawat-pesawat campuran di masa depan. Nah, ini ada tambahan untuk rumus di metode CPR-nya ya. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik. Di sini itu ada rumus T sama dengan 8,71 dikali log R plus 5,43 dikali akar P kali 1/8,1 dikali angka CPR-nya dikurangi 1/450 dikali S kurung tutup. Untuk keterangannya itu T tebal perkerasan total dalam satuan milimeter di atas tanah dasar. Untuk R itu jumlah ESWL yang bekerja atau beban berulang. Nah, untuk yang S itu merupakan tekanan roda atau ban dalam satuan megapascal. Dan untuk P itu ESWL dalam satuan kilo. Di sini ada faktor ekuivalen material. Di sini ada jenis material perkerasan dan koefisien faktor ekuivalen. Untuk beban aspal atau disingkat AC itu koefisien faktor ekuivalennya 0,017. Kemudian untuk batu pecah atau kerikil atau disingkat CSB itu koefisiennya 0,0055. Untuk selanjutnya semen treat base atau CTB. Kubus umur 7 hari 4,5 megapascal, koefisiennya 0,0091. Kubus 7 hari 3 megapascal, koefisiennya 0,0079. Kubus 7 hari kurang dari 2,7 megapascal, koefisiennya 0,0059. Dan untuk subbase atau sirtu, koefisiennya 0,0028. Kemudian ada contoh soal. Tolong diperhatikan. Di sini ada soal rencanakan tebal perkerasan lapangan terbang untuk melayani beban berulang 100.000 dari ESWL. Tekan roda 2 MPa atau 2 megapascal, ESWL-nya 27.000 kilo, CPR tanah dasarnya 5%, jenis material adalah beton aspal, semen treat base atau CTB, mutu 4,5 megapascal, usia 7 hari, dan subbase-nya batu pecah. Ini untuk penyelesaiannya. Yang pertama, kita menghitung T-nya. Tadi sudah saya jelaskan tentang rumus T-nya ya. Ini diperhatikan, ini T. Kita masukkan tadi kan 8,71 dikali log R. R-nya kan 100.000 dari ESWL-nya ya. Terus ditambah 5,43 di akar 27.000 berasal dari nilai ESWL-nya. Lalu 1/8,1 dikali 5. 5-nya ini dari CPR, nilai CPR-nya. Ini lalu dikurangi 1/450 dikali 2. 2-nya ini dari tekanan roda 2 megapascal. Sama dengan 1236 atau dibulatkan atau
dekatkan dengan 1250 mm. Kemudian kita menghitung faktor ekuivalen antar setiap lapisan. Di sini pertama kita hitung AC per CSB. Tadi untuk AC itu sudah dijelaskan apa itu AC, terus CSB. Kemudian ini faktor ekuivalennya 0,017 seper 0,0055 sama dengan 3. Kemudian untuk CTB per CSB sama dengan 0,0091 dibagi 0,0055 sama dengan 1,65. Kemudian kita misalkan dipilih tebal AC 150 mm, ekuivalennya dengan 3 kali 150 mm. 150 mm nya dari AC nya tadi, karena dimisalkan hasilnya 450 mm CSB. Kemudian dimisalkan lagi CTB nya dipilih tebal 200 mm ekuivalen dengan 1,65 dikali 200, dari tebal CPT nya sama dengan 330 mm CSB. Lalu tebal CSB yang dibutuhkan adalah T CSB sama dengan 1250 dikurangi 450 dikurangi 330 sama dengan 470 mm. Seperti ini jika digambarkan, ini 150 mm itu termasuk beton aspal atau AC, kemudian 330 ini merupakan semen treat base atau CBT, dan 470 merupakan batu pecah atau CSB, dan yang paling bawah itu ada tanah dasar atau CBR 5%. Nah, itu tadi materi tentang perkerasan fleksibel. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kurang jelas dalam penjelasannya. Nanti boleh ditanyakan kembali di WA group maupun di Teams. Semoga tetap semangat untuk belajar online dan selalu sehat walafiat untuk semua teman-teman 13 TKJIJ 1 dan 13 TKJIJ 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.